Ada satu hal yang sering tidak terlihat ketika isu pensiun muncul di permukaan. Bukan hanya angka yang bergerak, tetapi hati ribuan keluarga ikut bergetar. Bayangkan seorang pensiunan ASN membuka pesan di ponselnya setelah salat subuh atau setelah duduk minum teh di teras rumah. Di sana tertulis kabar tentang rapat kabinet, isu PP severance, dan skema fully funded yang disebut-sebut menjadi sorotan besar. Dalam hitungan detik, pikirannya langsung penuh pertanyaan. Apakah ini berarti ada hak baru? Apakah uang pensiun akan berubah? Apakah ada pembayaran besar? Apakah pensiunan lama ikut diperhatikan? Atau ini hanya kabar panas yang belum tentu benar? Bagi orang yang masih muda, mungkin kabar seperti ini hanya lewat begitu saja. Tetapi bagi pensiunan, setiap berita tentang pensiun bisa terasa seperti ketukan di pintu hati. Karena di usia senja, uang pensiun bukan sekadar pemasukan. Itu adalah rasa aman, harga diri, obat bulanan, belanja dapur, listrik rumah, dan kadang juga uang kecil untuk cucu yang datang berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, keluarga ASN aktif, serta semua saudara kita yang peduli terhadap masa depan kesejahteraan hari tua di Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan dijauhkan dari kabar yang membuat panik tanpa dasar yang jelas. Di channel ini, kita tidak ingin membuat pensiunan takut. Kita juga tidak ingin memberikan janji yang belum resmi. Yang kita lakukan adalah membaca isu dengan hati-hati, menjelaskan dengan bahasa sederhana, dan menjaga agar Bapak dan Ibu tidak mudah terombang-ambing oleh judul yang terdengar besar. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perhatian. Pensiunan ASN wajib tahu. Isu PP severance dan fully funded muncul usai rapat kabinet. Sorotan besar. Judul ini memang kuat. Ada kata pensiunan ASN, ada PP, ada severance, ada fully funded, ada rapat kabinet. Semua kata itu terdengar seperti sesuatu yang besar, tapi justru karena terdengar besar, kita harus lebih teliti. Jangan sampai kabar yang belum lengkap membuat kita terlalu berharap, terlalu takut, atau bahkan menjadi korban penipuan. Mengapa isu ini begitu penting? Karena pensiun adalah urusan yang sangat pribadi, tetapi juga sangat nasional. Pribadi, karena setiap keluarga pensiunan punya cerita sendiri. Ada yang pensiunnya cukup untuk makan dan obat, tetapi pas-pasan untuk kebutuhan lain. Ada yang masih menanggung anak, ada yang membantu cucu sekolah, ada yang harus kontrol kesehatan rutin, ada juga yang hidup berdua dengan pasangan lanjut usia, saling menguatkan sambil menghitung pengeluaran setiap bulan. Tetapi isu ini juga nasional, karena menyangkut cara negara menghargai aparatur yang telah bekerja puluhan tahun. ASN bukan hanya pegawai di balik meja. Banyak dari mereka adalah guru, tenaga administrasi, petugas pelayanan publik, pegawai daerah, aparat keamanan, tenaga teknis, dan orang-orang yang selama masa mudanya mengabdikan waktu untuk negara. Maka ketika muncul kabar tentang perubahan skema pensiun, masyarakat langsung bertanya, apakah ini akan memperbaiki kesejahteraan? Apakah ini akan mengubah sistem lama? Apakah ini memberi manfaat baru atau justru menimbulkan kekhawatiran baru? Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Kata severance sering dipahami sebagai pesangon. Kata fully funded sering dipahami sebagai dana pensiun yang sudah tersedia penuh. Kata PP sering dipahami sebagai peraturan yang sudah hampir berlaku. Dan kata rapat kabinet sering membuat orang berpikir bahwa semuanya sudah final. Padahal dalam dunia kebijakan, sebuah isu bisa saja masih berupa pembahasan, usulan, kajian, arahan, rancangan, atau wacana. Belum tentu langsung menjadi aturan yang berlaku. Bapak dan Ibu, ini bukan soal meremehkan kabar. Ini soal menjaga hati. Karena harapan yang terlalu cepat naik bisa berubah menjadi kekecewaan jika ternyata belum ada keputusan resmi. Sebaliknya, ketakutan yang terlalu cepat menyebar bisa membuat pensiunan panik tanpa alasan.
Maka pembahasan hari ini penting agar kita bisa melihat isu ini dari dua sisi harapan dan sisi kehati-hatian. Mari kita pahami dulu latar belakangnya dengan bahasa yang sederhana. Selama ini banyak pensiunan, ASN, mengenal pensiun sebagai pembayaran bulanan yang diterima setelah masa kerja selesai. Pembayaran ini menjadi penopang utama bagi banyak keluarga pensiunan. Walaupun besarannya berbeda-beda, prinsipnya adalah ada penghasilan rutin yang membantu menjaga kehidupan setelah tidak lagi aktif bekerja. Namun dalam beberapa tahun terakhir, diskusi tentang reformasi pensiun ASN sering muncul di ruang publik. Mengapa? Karena pemerintah perlu memikirkan keberlanjutan sistem pensiun dalam jangka panjang. Jumlah pensiunan bertambah, kebutuhan hidup meningkat, usia harapan hidup semakin panjang, dan anggaran negara harus menanggung banyak kewajiban. Di sisi lain, negara juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan para pensiunan tetap hidup dengan layak. Disinilah muncul istilah-istilah seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, pesangon, severance, dan fully funded. Untuk sebagian orang, istilah ini terdengar teknis. Tapi kalau dijelaskan pelan-pelan, sebenarnya intinya sederhana. Jaminan pensiun berkaitan dengan perlindungan penghasilan di masa tua. Jaminan hari tua berkaitan dengan manfaat yang diterima setelah seseorang berhenti bekerja sesuai aturan. Pesangon atau severance dalam bahasa umum sering dipahami sebagai uang kompensasi ketika hubungan kerja berakhir, sedangkan fully funded adalah cara pembiayaan, yaitu dana disiapkan atau dikumpulkan lebih awal melalui mekanisme tertentu, bukan hanya dibayar dari anggaran berjalan di masa depan. Tetapi kita harus hati-hati. Istilah-istilah ini tidak boleh dicampur sembarangan. Kalau ada orang mengatakan fully funded berarti semua pensiunan akan menerima dana besar sekaligus, itu belum tentu benar. Kalau ada orang mengatakan PP severance sudah pasti cair untuk seluruh pensiunan ASN, itu juga harus dibuktikan. Dalam kebijakan resmi, semua harus tertulis. Siapa penerimanya, apa dasar hukumnya, kapan berlaku, bagaimana mekanismenya, dan lembaga mana yang menjalankan. Jadi, apa yang diketahui dari judul ini? Yang diketahui adalah adanya isu atau sorotan tentang PP severance dan fully funded setelah rapat kabinet. Apa yang belum pasti? Belum pasti apakah ada aturan final yang sudah berlaku, belum pasti siapa saja yang masuk, belum pasti nominalnya, belum pasti tanggal pelaksanaan, dan belum pasti apakah pensiunan lama akan mendapat perubahan langsung. Karena itu, video ini akan membahas kemungkinan maknanya tanpa mengubah isu menjadi klaim resmi. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa bagian penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar tidak salah membaca kabar ini. Pertama, soal rapat kabinet. Jika sebuah isu dikaitkan dengan rapat kabinet, itu biasanya membuat perhatian publik meningkat, karena rapat kabinet dianggap sebagai forum penting dalam pemerintahan. Namun kita harus ingat, tidak semua hal yang dibahas dalam rapat langsung menjadi keputusan final yang bisa langsung dijalankan. Dalam pemerintahan, ada proses panjang. Bisa ada arahan presiden, pembahasan lintas kementerian, penyusunan rancangan aturan, harmonisasi hukum, perhitungan anggaran, konsultasi teknis, sampai akhirnya aturan ditetapkan secara resmi. Jadi kalau ada judul yang menyebut muncul usai rapat kabinet, kita boleh memperhatikan, tetapi jangan langsung menganggap sudah ada pencairan. Ini seperti keluarga yang sedang membahas renovasi rumah. Saat keluarga berkumpul dan membicarakan rencana renovasi, bukan berarti besok pagi tukang sudah datang dan semua biaya sudah cair. Masih harus dihitung, bagian mana yang diperbaiki, berapa biayanya, kapan dimulai, siapa yang membayar, dan apa prioritasnya. Begitu juga kebijakan pensiun. Rapat adalah bagian dari proses, bukan selalu akhir dari proses. Kedua, soal PP atau peraturan pemerintah. PP adalah aturan penting karena bisa menjadi dasar pelaksanaan dari ketentuan yang lebih besar. Namun masyarakat harus bisa membedakan antara PP sudah ditetapkan dan isu PP sedang dibahas. Kalau PP sudah ditetapkan, biasanya ada nomor resmi, tanggal, isi pasal, dan dokumen yang bisa dilihat. Kalau belum ada dokumen seperti itu, maka statusnya masih perlu dikonfirmasi. Banyak pensiunan sering bertanya, kalau sudah ada PP, kapan cair? Pertanyaan ini wajar.
Tapi sebelum bertanya kapan cair, kita harus bertanya dulu, apakah PP-nya benar sudah ada? Apa isi resminya? Apakah memang mengatur pembayaran? Apakah berlaku untuk pensiunan lama atau hanya ASN aktif yang akan pensiun di masa depan? Apakah mekanismenya tunai sekaligus atau tetap bulanan? Tanpa jawaban itu, kita belum bisa bicara tanggal pencairan. Ketiga, soal severance. Istilah ini perlu dijelaskan dengan sangat hati-hati. Dalam bahasa Inggris, severance sering dikaitkan dengan pembayaran ketika hubungan kerja berakhir. Dalam percakapan masyarakat, ini sering disebut pesangon. Tetapi, sistem ASN berbeda dari sistem pekerja swasta biasa. ASN memiliki aturan tersendiri tentang pensiun, jaminan sosial, hak setelah berhenti, dan perlindungan hari tua. Karena itu, ketika istilah severance muncul dalam isu ASN, kita tidak boleh langsung menyamakan dengan pesangon swasta. Misalnya, sebagai contoh sederhana, seorang pekerja swasta yang terkena pemutusan hubungan kerja bisa mendapat kompensasi sesuai aturan ketenagakerjaan. Tetapi seorang ASN yang pensiun karena usia, masa kerja, atau ketentuan lain masuk dalam sistem kepegawaian yang berbeda. Maka jika ada isu severance ASN, kita harus menunggu penjelasan resmi. Apakah yang dimaksud adalah manfaat akhir masa kerja, jaminan hari tua, penguatan pensiun, atau bentuk kompensasi tertentu. Jangan sampai istilah yang belum jelas membuat masyarakat menyimpulkan sendiri. Keempat, soal fully funded. Ini adalah bagian yang paling banyak menimbulkan salah paham. Banyak orang mendengar kata fully funded, lalu membayangkan dana besar sudah terkumpul dan siap dibagikan. Padahal dalam bahasa kebijakan, fully funded lebih berkaitan dengan cara pembiayaan jangka panjang. Artinya, dana pensiun disiapkan melalui kontribusi atau iuran dan dikelola agar kewajiban masa depan lebih terencana. Mari kita buat perumpamaan sederhana. Ada dua cara sebuah keluarga menyiapkan biaya sekolah cucu. Cara pertama, setiap kali biaya sekolah jatuh tempo, keluarga mencari uang dari penghasilan bulan itu. Kalau penghasilan cukup, aman. Kalau sedang banyak kebutuhan, terasa berat. Cara kedua, keluarga menabung sedikit demi sedikit sejak jauh hari. Ketika waktunya sekolah, dana sudah lebih siap. Nah, fully funded kurang lebih mirip cara kedua, menyiapkan dana lebih awal agar beban di masa depan lebih terkendali. Tetapi apakah itu berarti pensiunan ASN langsung mendapat pembayaran besar? Belum tentu, karena hasil akhirnya tergantung desain aturan. Bisa saja manfaat tetap berbentuk bulanan. Bisa saja ada kombinasi. Bisa saja berlaku bertahap. Bisa saja lebih ditujukan kepada ASN aktif atau peserta baru. Semua bergantung pada aturan resmi. Kelima, soal pensiunan lama. Ini pertanyaan paling sensitif. Banyak bapak dan ibu yang sudah pensiun bertanya, kalau sistem berubah, bagaimana nasib kami? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Tidak ada pensiunan yang ingin haknya terganggu. Banyak pensiunan sudah mengatur hidup berdasarkan pemasukan bulanan yang selama ini diterima. Jika ada perubahan tiba-tiba, pasti menimbulkan kecemasan. Dalam banyak kebijakan besar, biasanya pemerintah perlu mempertimbangkan masa transisi. Artinya, kelompok yang sudah menerima manfaat bisa saja diperlakukan berbeda dari kelompok yang masih aktif bekerja. Namun ini hanya gambaran umum, bukan kepastian. Kita tidak boleh menyatakan pensiunan lama pasti dapat tambahan, tetapi juga tidak boleh menakut-nakuti bahwa pensiun lama pasti dihapus. Yang benar adalah menunggu isi aturan resmi. Keenam, soal ASN aktif. Bagi ASN yang belum pensiun, isu fully funded bisa sangat penting, karena ini berkaitan dengan masa depan mereka. Kalau ada perubahan sistem, ASN aktif mungkin akan bertanya, apakah iuran berubah? Apakah manfaat berubah? Apakah usia pensiun berpengaruh? Apakah masa kerja lama dihitung? Apakah penghasilan masa aktif menjadi dasar perhitungan? Semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan rumor. Harus ada regulasi dan simulasi resmi. Ketujuh, soal keluarga pensiunan. Kadang yang paling panik bukan pensiunannya, tetapi anak atau keluarga yang membaca kabar setengah-setengah. Ada yang langsung berkata, "Pak, Bu, katanya mau ada dana besar.
Ada juga yang khawatir, katanya pensiun bulanan mau berubah. Disinilah komunikasi keluarga penting. Jangan langsung percaya, jangan langsung menyebarkan, dan jangan langsung membuat keputusan keuangan. Kedelapan, soal uang dan emosi. Isu pensiun selalu kuat karena menyentuh kebutuhan dasar. Ketika harga kebutuhan naik, uang pensiun terasa semakin penting. Ketika ada biaya kesehatan, uang pensiun menjadi penyelamat. Ketika anak belum stabil, pensiun orang tua kadang ikut membantu. Karena itu, berita tentang pensiun mudah viral. Orang mengklik bukan karena sekadar penasaran, tetapi karena mereka berharap ada kejelasan. Namun harapan harus dikawal dengan logika. Kalau tidak, harapan bisa dimanfaatkan. Ada pihak yang membuat judul seolah-olah uang sudah pasti cair. Ada yang membuat tangkapan layar palsu. Ada yang membuat formulir palsu. Ada yang mencantumkan logo lembaga resmi tanpa izin. Ada yang meminta data rekening. Ini sangat berbahaya, terutama bagi pensiunan yang tidak terbiasa membedakan situs resmi dan situs palsu. Jadi inti breakdown ini adalah, isu PP severance dan fully funded memang layak dipantau, tetapi belum boleh dipahami sebagai janji pencairan. Rapat kabinet bisa menjadi sinyal adanya perhatian pemerintah, tetapi sinyal bukan sama dengan keputusan final. Fully funded bisa menjadi arah reformasi pembiayaan, tetapi bukan otomatis pesangon tunai. Severance perlu diterjemahkan hati-hati dalam konteks ASN, dan pensiunan harus menunggu sumber resmi sebelum mengambil kesimpulan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, reality check. Bagian ini mungkin tidak semanis kabar viral, tetapi justru inilah yang melindungi Bapak dan Ibu. Pertama, jika ada kabar menyebut sudah disetujui, tanyakan, disetujui dalam bentuk apa? Apakah disetujui sebagai arahan pembahasan? Apakah disetujui sebagai rancangan? Apakah sudah ditandatangani menjadi aturan? Apakah sudah diundangkan? Apakah ada dokumen resmi? Karena satu kata, setuju, bisa memiliki banyak makna. Dalam politik dan pemerintahan, suatu gagasan bisa disetujui untuk dibahas lebih lanjut, tetapi belum tentu menjadi aturan yang langsung berlaku. Kedua, jika ada kabar menyebut semua pensiunan dapat, tanyakan, semua siapa? Pensiunan lama, ASN aktif, PPPK, pensiunan janda atau duda, ahli waris, pensiunan daerah, pensiunan pusat, TNI dan Polri. Tanpa kategori yang jelas, informasi itu terlalu umum dan berpotensi menyesatkan. Ketiga, jika ada kabar menyebut nominal tertentu, misalnya angka besar, tanyakan, dari mana angka itu berasal? Apakah dari pasal aturan? Apakah dari simulasi resmi? Apakah hanya contoh? Apakah hanya opini pembuat konten? Dalam video yang bertanggung jawab, angka harus disebut sebagai contoh jika belum resmi. Jangan pernah menganggap angka di thumbnail sebagai hak yang pasti diterima. Keempat, jika ada kabar menyebut tanggal pencairan, tanyakan, apakah tanggal itu diumumkan lembaga resmi? Apakah ada surat edaran? Apakah ada pengumuman bank penyalur? Apakah ada informasi dari Taspen atau instansi terkait? Jika tidak ada, jangan percaya begitu saja. Kelima, waspadai pesan yang meminta data pribadi. Ini sangat penting. Tidak ada proses resmi yang meminta Bapak dan Ibu mengirim PIN, OTP, password, foto kartu ATM, atau kode mobile banking. Jika ada yang mengaku petugas dan meminta data seperti itu, segera hentikan komunikasi. Jika ada link yang meminta login aneh, jangan dibuka. Jika ada orang meminta biaya administrasi agar dana pensiun cair, itu patut dicurigai. Keenam, jangan mudah percaya pada bukti screenshot. Sekarang gambar bisa diedit dengan mudah. Logo bisa ditempel, nama pejabat bisa ditulis, stempel bisa dibuat, kalimat resmi bisa ditambahkan. Karena itu, bukti terbaik bukan screenshot, melainkan sumber resmi yang bisa diverifikasi. Ketujuh, jangan sebarkan kabar sebelum dicek. Mungkin niatnya baik, ingin memberitahu teman pensiunan lain. Tetapi jika kabar itu belum benar, kita bisa ikut menyebarkan kebingungan. Lebih baik kirim pesan pendek. Kita tunggu pengumuman resmi dulu. Kalimat sederhana ini bisa menyelamatkan banyak orang dari kepanikan. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Kabar baik seharusnya membuat masyarakat lebih tenang, bukan lebih bingung. Jika suatu informasi membuat Bapak dan Ibu panik, terburu-buru, atau diminta melakukan sesuatu yang tidak biasa,
maka itu tanda untuk waspada. Informasi yang benar biasanya jelas sumbernya, jelas bahasanya, dan tidak memaksa kita menyerahkan data rahasia. Urdu meaning intent note, reality check का intent scam और false claims से बचाना है. ऑडियंस को वेरिफिकेशन का तरीका दिया गया है. Section 7, Emotional Reflection. Bapak dan Ibu, mari kita letakkan dulu istilah-istilah besar itu sebentar. PEP, severance, fully funded, kabinet, reformasi. Di balik semua kata itu ada kehidupan nyata. Ada pensiunan yang setiap awal bulan menunggu transfer dengan sabar. Ada yang setelah menerima pensiun langsung membagi uang. Sekian untuk beras, sekian untuk obat, sekian untuk listrik, sekian untuk cicilan, sekian disisihkan untuk cucu. Kadang untuk diri sendiri justru paling akhir. Ada pensiunan guru yang dulu berdiri di depan kelas puluhan tahun, suaranya mungkin sekarang mulai pelan, tetapi jasanya masih hidup dalam murid-muridnya. Ada pensiunan pegawai kantor kecamatan yang dulu melayani masyarakat dari pagi sampai sore, menghadapi berkas, antrean, dan keluhan warga. Ada pensiunan aparat yang masa mudanya dihabiskan dalam disiplin dan tugas negara. Ada pegawai daerah yang bekerja jauh dari pusat perhatian, tetapi tetap menjalankan tugas dengan setia. Ketika mereka memasuki masa pensiun, mereka tidak meminta diperlakukan seperti orang istimewa secara berlebihan. Mereka hanya ingin dihargai, mereka ingin hidup tenang, mereka ingin tidak menjadi beban, mereka ingin tetap punya martabat saat membeli obat di apotek, saat membayar listrik, saat memberi sedikit uang kepada cucu, atau saat menghadiri undangan keluarga. Karena itu, isu pensiun tidak boleh dimainkan sembarangan. Jangan jadikan harapan pensiunan sebagai bahan sensasi. Jangan gunakan wajah orang tua yang khawatir hanya untuk membuat orang mengklik. Jangan memelintir kata fully funded, seolah-olah besok semua orang pasti menerima dana besar. Pensiunan sudah cukup banyak menghadapi perubahan hidup. Mereka tidak perlu ditambah dengan kabar palsu. Tetapi kita juga tidak boleh menutup pintu harapan. Harapan itu penting. Jika pemerintah sedang mencari sistem yang lebih baik, tentu kita berharap hasilnya benar-benar memperhatikan pensiunan. Jika ada reformasi, semoga reformasi itu tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga terasa di meja makan keluarga pensiunan. Jika ada penguatan jaminan hari tua, semoga itu memberikan rasa aman, bukan kebingungan. Di usia senja, ketenangan adalah harta yang mahal. Kadang lebih mahal daripada angka besar yang belum pasti. Karena ketenangan membuat tidur lebih nyenyak. Ketenangan membuat hati tidak mudah panik. Ketenangan membuat keluarga tidak saling menyalahkan. Dan ketenangan membuat pensiunan tetap merasa dihormati sebagai manusia yang telah memberikan masa terbaik hidupnya untuk pelayanan publik. Lalu apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar isu ini? Ada beberapa langkah sederhana tetapi penting. Pertama, simpan sikap tenang. Jangan langsung percaya, jangan langsung takut, dan jangan langsung membuat keputusan keuangan. Jika mendengar kabar tentang PEP severance atau fully funded, anggap dulu sebagai informasi yang perlu dicek, bukan sebagai keputusan final. Kedua, cek sumber resmi. Untuk isu ASN dan pensiun, perhatikan informasi dari lembaga pemerintah, instansi kepegawaian, kementerian terkait, Taspen, bank penyalur resmi, atau kanal komunikasi resmi daerah. Jangan hanya mengandalkan potongan video, screenshot, atau pesan berantai. Ketiga, jangan pernah membayar biaya apapun kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Hak pensiun tidak diurus melalui calo. Jika ada yang menjanjikan dana cepat dengan syarat transfer biaya administrasi, itu tanda bahaya. Keempat, lindungi data pribadi. Jangan kirim foto KTP, kartu pensiun, nomor rekening, PIN, OTP, password, atau foto kartu ATM kepada orang yang tidak dikenal. Data pensiunan bisa disalahgunakan. Jika ragu, tanyakan kepada keluarga atau datang langsung ke kantor resmi. Kelima, bicarakan informasi ini dengan anak atau keluarga yang dipercaya. Bukan karena Bapak dan Ibu tidak mampu, tetapi karena dunia digital sekarang memang penuh jebakan. Meminta bantuan keluarga untuk mengecek informasi adalah tindakan bijak, bukan kelemahan. Keenam, pahami perbedaan antara analisis dan pengumuman. Video edukasi seperti ini membantu menjelaskan isu, tetapi bukan pengganti dokumen resmi. Pengumuman resmi harus datang dari lembaga yang berwenang.
Ketujuh, siapkan pertanyaan yang tepat. Jika nanti ada aturan resmi, jangan hanya bertanya, berapa dapatnya? Tanyakan juga, siapa yang berhak, kapan berlaku, apakah berlaku untuk pensiunan lama, bagaimana mekanismenya, apakah bulanan atau sekaligus, dan bagaimana perlindungan bagi ahli waris. Kedelapan, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Jika ada teman pensiunan mengirim kabar yang terlalu sensasional, jawab dengan lembut. Kita tunggu sumber resmi dulu. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat penting. Kesembilan, tetap kelola keuangan seperti biasa. Jangan mengubah rencana belanja hanya karena mendengar kemungkinan dana baru. Jangan berutang karena berharap ada pencairan. Jangan membeli barang mahal karena merasa akan ada tambahan. Sampai ada kepastian resmi, jalani keuangan dengan hati-hati. Kesepuluh, terus ikuti perkembangan dengan pikiran terbuka. Tidak semua isu itu palsu, tetapi tidak semua isu itu sudah final. Sikap terbaik adalah waspada, sabar, dan cerdas membaca informasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, isu PP Severance dan Fully Funded setelah rapat kabinet memang layak menjadi perhatian besar. Tetapi perhatian besar tidak boleh berubah menjadi kesimpulan terburu-buru. Kita boleh berharap ada kebijakan yang lebih baik. Kita boleh berharap kesejahteraan pensiunan semakin diperhatikan. Kita boleh berharap masa tua para ASN yang telah mengabdi tidak dibiarkan berjalan sendiri. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu sehat, rezekinya lancar, keluarganya rukun, dan masa tuanya penuh martabat. Bagikan pembahasan ini kepada sesama pensiunan dan keluarga ASN, agar lebih banyak orang tidak mudah tertipu oleh kabar yang belum jelas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.